minggu ke sekarang minggu ke-6 apa minggu ke-5? Minggu ke-6, Pak. Minggu ke-6 pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-6 juga. Oh, pertemuan ke-6 juga. Iya. Berarti mata kuliah manajemen ini yang paling ngebut ini kayaknya. Nggak pernah bolong ya. Pertemuan ke-6. Hari ini kita akan membahas tentang presentasi kelompok, yaitu tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Benar ya, pembahasan hari ini ya? Iya, Pak. Ya. Nah, di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan, itu ada dua istilah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Siapa itu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Tenaga pendidik itu adalah identik atau tenaga pendidik itu juga disebut dengan guru, ya, yang menurut undang-undang adalah tenaga profesional yang melaksanakan pembelajaran, baik itu mulai dari proses pembimbingan, penilaian, pelatihan, sampai kepada kalau di perguruan tinggi itu ke pengabdian dan penelitian dan pengabdian. Itu tenaga pendidik, jadi guru, dosen itu tenaga pendidik. Kemudian ada tenaga kependidikan. Siapa tenaga kependidikan itu? Tenaga kependidikan adalah bisa meliputi administrasi, tata usaha, ya, yang mereka melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, ya. Kepala sekolah itu bisa masuk ke tenaga kependidikan. Nah, jadi ada dua istilah di sekolah, macam orang lah ya, macam tugas yang ada di sekolah, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Itu yang ada di sekolah. Nah, nanti bisa didiskusikan lebih dalam di kelompok ya mengenai apa dan bagaimana pendidik tenaga kependidikan itu, syaratnya dan segala macam kualifikasinya. Jadi tidak asal dalam sebuah pengelolaan manajemen pendidikan itu ada rambu-rambu atau ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Siapa yang layak menempati itu? Siapa yang layak menjadi guru? Siapa yang layak menjadi staf administrasi? Itu semuanya ada. Ya. Jadi di bawah sesuai dengan Permendikbud, sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan tentang profesi keguruan, ya, etika profesi, itu semuanya ada undang-undangnya, termasuk kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik itu atau guru, ya. Apa saja bidang ilmu yang harus dikuasai oleh guru, baik itu secara kognitifnya, baik itu secara afektifnya maupun psikomotor, ya. Karena skill menjadi pendidik itu bukan hanya secara keilmuan kognitif saja, namun juga dibutuhkan skill afektif, yang itu sekarang pada masa PJJ seperti ini, skill afektif ini sudah banyak yang pudar. Contoh misalnya, afektif itu berkenaan dengan sikap. Ya, kalau di Jawa ada istilahnya guru itu digugu dan ditiru, ya, maka skill afektif itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, namun pada saat PJJ seperti ini akan sulit menerapkan skill afektif itu.
karena tidak langsung ya, tidak bertemu langsung. Jadi contoh mungkin hanya dikalkulasikan secara kognitif, dikaitkan dengan pengetahuan, baik itu yang bisa diterapkan ataupun yang hanya sebatas pengetahuan dasar. Ya, gitu. Nah, berkaitan dengan skill kognitif dan afektif ini, setiap individu guru harus paham mana konsep diri, etika profesi itu harus dia paham, ya, karena beda etika profesi dengan etika yang lain. Karena guru itu juga salah satu etika profesi. Dia adalah pekerjaan profesional, tenaga profesional, ya, sesuai dengan Undang-Undang tahun 2003, ya, bahwa pendidik atau guru itu merupakan tenaga profesional. Maka pasti ada profesional itu ada etikanya, ada organisasi profesinya, ada dewan kehormatannya. Nah, terkait dengan organisasi keguruan banyak. Ya. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Lancar ya? Nah, terkait dengan etika profesi atau organisasi profesi keguruan itu banyak. Kita mungkin mengenal PGRI yang lazim, ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu yang lazim banyak kita kenal. Kemudian ada juga IGI, Ikatan Guru Indonesia, misalnya. Ada PGSI misalnya, Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Jadi banyak organisasi-organisasi profesi yang itu merupakan perkumpulan atau wadah bagi guru. Di lain itu secara global, secara umum, ya. Di luar ada perkumpulan kelompok, misalnya MGMP, ya, itu di luar perkumpulan besar secara keguru. Ya. Itu pengantar dari saya. Saya persilahkan kepada moderator. Tadi siapa moderatornya? Saya, Pak Salwa. Salwa, oke. Iya, Saya Pak. serahkan kepada Salwa untuk memimpin diskusi selanjutnya. Silahkan, Baik. Salwa. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak Suyuti. Untuk Nadira mungkin boleh di-share screen dulu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Suyuti dan teman-teman semua. Kali ini saya Salwadia akan menjadi moderator untuk kelompok 3 presentasi. Selain itu, di kelompok 3 ini beranggotakan Arlinda Kristinawati, terus ada Ayu Fitri Khairunisa, Darren, dan Wirda Azatun Nabila. Kepada kelompok 3, saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Boleh di slide selanjutnya. Lagi. Nah, di sini ada pendahuluan, di mana tenaga pendidik dan kependidikan adalah proses pendidik memegang peranan strategi terutama dalam upaya pembentukan watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peran pendidik itu seperti guru, dosen, pamong, pelajar, instruktur, tutor, widya iswarma dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang yang saat ini dengan cepat. Nah, sehubung dengan tuntutan sebelumnya ke arah profesionalisme tenaga pendidik maupun kependidikan, maka semakin dirasakannya desakan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis jenjang pendidikan yang telah menjadi komitmen pendidikan nasional. Nah, peningkatan profesionalisme itu diwujudkan melalui suatu proses yang sistematis dan terintegrasi dalam bentuk pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara
profesionalisme, tenaga pendidik dan kependidikan harus melalui kompetensi yang diisyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Seperti tenaga pendidik itu harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat untuk sertifikat sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, serta sehat jasmani ataupun rohani. Yang kedua, pendidik itu untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Boleh slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pengertian manajemen. Di sini ada Andrew F. Sikula berpendapat bahwa manajemen adalah aktivitas-aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian, pengarahan, serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi berdasarkan pendapat tersebut, maka manajemen itu dapat diartikan sebagai rangkaian upaya sistematis yang meliputi kegiatan yang sudah disebutkan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan, khususnya pada manajemen pendidikan level mikro, yaitu manajemen sekolah, dikenal adanya istilah pendidik dan tenaga pendidikan. Keduanya ini merupakan sumber daya manusia yang memegang peranan strategis dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran untuk dapat mewujudkan visi, misi, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next slide. Lalu yang selanjutnya ada pendidik. Pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Contoh dari pendidik ini adalah guru, dosen, itu adalah pendidik. Sedangkan tenaga kependidikan atau tenaga-tenaga atau personil yang bekerja atau mengabdikan diri pada dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan, memahami falsafah dan ilmu pendidikan, dan melakukan kegiatan melaksanakan pendidikan mikro atau makro atau penyelenggaraan pendidikan. Jadi tugas tenaga kependidikan ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan lembaga pendidikan dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan institusional yang perlu diberdayakan seoptimal mungkin dengan mengacu pada persyaratan kualifikasi akademik, profesionalitas, kompetensi, serta hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada konsep manajemen, pendidikan, dan tenaga kependidikan yang diartikan sebagai aktivitas memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan seoptimal mungkin melalui kegiatan perencanaan sumber daya manusia, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian tugas, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan atau pengembangan, sampai pemberhentian. Jadi, dengan memperhatikan pengertian manajemen dan pengertian pendidik dan tenaga kependidikan, maka manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dapat diartikan sebagai yang tadi sudah dijelaskan, maka manajemen pendidik dan tenaga kependidikan juga merupakan kegiatan yang mencakup
penetapan norma standar kerja, prosedur pengangkatan, pembinaan, pengembangan, penata laksanaan kesejahteraan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, tujuan manajemen tenaga pendidik dan pendidikan itu berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM itu lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu dan membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Dalam pemerintahan Kemendikbud memiliki Direktorat Tenaga Pendidik yang berada di bawah Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan atau PMPTK yang bertugas untuk mengatur dan mengelola pendidik dan tenaga pendidikan. Dan berdasarkan Permendiknas nomor 8 tahun 2005, tugas Ditjen PMPTK itu adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan non-formal. Dan menurut Syaifuddin, yang pertama itu adalah mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya sendiri. Jadi sekolah yang mempunyai sistem sendiri itu akan lebih mudah mengatasi kelemahan mereka karena mereka itu lebih tahu apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan dalam mengelola tenaga pendidik dan pendidikan. Hal ini berguna untuk membangun dan mengembangkan manajemen pendidik dan tenaga pendidikan yang secara efektif dan efisien. Yang kedua itu secara kesinambungan menyelesaikan program pendidikan sekolah terhadap kehidupan belajar peserta didik dan persaingan terhadap kehidupan masyarakat secara sehat dan dinamis. Nah, program pendidikan sekolah juga untuk melengkapi proses belajar peserta didik juga dimulai dengan keterampilan para tenaga pendidik untuk mengelola program pendidikan secara efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Yang ketiga itu menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organization yang pengertiannya lebih dari human relationship pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional. Kemudian, jadi secara umum itu tujuan manajemen pendidik dan tenaga pendidikan adalah yang pertama itu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakep, dapat dipercaya dan memiliki motivasi yang tinggi. Manajemen yang baik itu pasti bisa memastikan setiap anggotanya itu memiliki kinerja yang baik dengan selalu memberikan reward jika sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, dengan adanya pembinaan juga bisa meningkatkan kinerja mereka karena dengan tugas sekolah-sekolah sebagai pembimbing tertinggi itu bisa menentukan pembinaan apa yang cocok bagi anggotanya gitu. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Nah, kepala sekolah dan personalia itu harus bekerjasama untuk mengevaluasi kinerja anggotanya agar mereka itu tetap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan bahkan lebih, karena itu akan berdampak pada pencapaian tujuan sekolah. Karena jika kepala sekolah itu tidak segera memperbaiki kapasitas atau kualitas yang dimiliki oleh anggotanya itu bisa membuat lingkungan kerja itu nggak kondusif dan juga bisa berdampak lebih parah terhadap mutu dan kualitas sekolah. Yang ketiga itu ada mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan individu. Salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa ditinggalkan itu adalah perencanaan, dan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidikan itu di mana kepala sekolah itu harus menganalisis segala bentuk tanggung jawab mereka sehingga bisa dilakukan seleksi calon tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai tes seperti tes tertulis, lisan ataupun praktek agar mereka mendapatkan tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Ketika tenaga pendidik itu sudah diterima, kepala sekolah itu nggak bisa membiarkan begitu saja dan hanya menjalankan tanggung jawab mereka. Tapi kepala sekolah itu harus mengadakan pelatihan ataupun seminar untuk mengembangkan keahlian mereka. Selain itu juga bisa memberikan penghargaan atau kompensasi bagi mereka yang sudah melakukan tanggung jawab dengan baik dan karena itu tuh bisa meningkatkan kinerja dan kualitas mereka sehingga bisa memotivasi bagi tenaga pendidik yang lainnya. Selanjutnya.
Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang profesionalitas guru. Jadi dalam pasal 1 UU Undang-Undang Guru dan Dosen itu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi terus profesi guru itu adalah pekerjaan atau jawaban yang memerlukan kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan juga pelatihan. Jadi untuk menjadi guru tidak bisa sembarangan. Bisa di next ke slide selanjutnya. Kemudian di dalam pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen juga menyebutkan bahwa guru sebagai pendidik profesional di bidang pembelajaran wajib memiliki kualifikasi akademik dan juga kompetensi sebagai agen pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, kualifikasi yang dimaksud adalah menurut pasal 10 UU Guru dan Dosen, kualifikasi akademik ini diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4 yang sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, jadi sebelum melaksanakan tugas profesionalnya, seorang guru dan dosen itu harus terlebih dahulu memiliki ijazah, jenjang pendidikan, dan sertifikat kompetensi guru. Misalnya, untuk guru sosiologi, maka itu harus menempuh sarjana 1 pendidikan sosiologi. Lalu selain kualifikasi akademik, yang harus dimiliki guru adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang diampunya. Nah, ini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki guru. Pertama itu ada kompetensi pedagogik, di mana guru itu harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan juga intelektual. Selanjutnya, guru harus menguasai teori belajar dan juga prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru juga harus bisa berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Kemudian kompetensi selanjutnya ada kompetensi kepribadian, di mana guru itu harus bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Guru juga harus menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan juga masyarakat. Nah, kompetensi yang ketiga itu ada kompetensi sosial, di mana guru harus bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan juga status sosial ekonomi. Guru itu juga harus berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan juga masyarakat. Kompetensi berikutnya ada kompetensi akademik, di mana guru harus menguasai struktur, materi, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian juga guru harus menguasai standar kompetensi dan juga kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Kemudian ada kompetensi kognitif guru, di mana kompetensi kognitif ini mengandung bermacam-macam pengetahuan, baik yang bersifat deklaratif maupun yang bersifat prosedural. Nah, pengetahuan deklaratif itu merupakan pengetahuan yang relatif statis dan juga normatif dengan tatanan yang jelas dan dapat diungkapkan dengan lisan. Sedangkan pengetahuan prosedural itu pada dasarnya adalah pengetahuan praktis dan juga dinamis yang mendasari keterampilan. Lalu kompetensi selanjutnya ada kompetensi afektif. Kompetensi ini meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi, seperti senang, sedih, dan sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Bagian yang terakhir itu ada kompetensi psikomotor. Nah, kompetensi ini meliputi segala keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang pelaksanaannya itu berhubungan dengan tugasnya guru selaku pengajar. Lalu bisa di next ke slide selanjutnya. Kemudian ada prinsip profesionalitas guru yang dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu ada mencakup pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan juga idealisme. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Keempat, mematuhi kode etik profesi guru. Yang kelima, memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Yang keenam, memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerja. Yang berikutnya, memiliki kesempatan untuk
memperoleh perlindungan hukum dan juga melaksanakan tugas profesionalnya. Lalu yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum. Bisa di next ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah pendidikan profesi guru. Guru sebagai profesi di mana guru merupakan salah satu faktor penentu kualitas pendidikan. Bila gurunya memiliki kualitas akademik yang berkompeten dan profesional, maka diharapkan proses pendidikan yang berjalan dapat optimal dan menghasilkan output lulusan yang kompetitif. Sebaliknya, bila guru tersebut tidak memenuhi kualitas akademik, tidak berkompeten, dan tidak memiliki profesional, maka keseluruhan proses pendidikan tidak akan optimal. Boleh slide selanjutnya? Nah, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan keahliannya. Ya, ini ada ciri-ciri profesi. Yang pertama, profesi ini merupakan seperangkat keterampilan yang dikembangkan secara khusus melalui seperangkat norma yang dianggap cocok dalam suatu masyarakat. Yang kedua, seseorang profesional dituntut untuk memiliki landasan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dalam waktu yang panjang selama pendidikan dan pelatihan. Dan yang ketiga, ada seseorang profesional harus berorientasi pada usaha, memberikan layanan ahli, serta dituntut untuk dapat mengevaluasi kerjanya sebagai timbal balik upaya peningkatan. Boleh slide selanjutnya? Di sini ada performance guru. Perilaku guru dirancang untuk menentukan seberapa baik para guru dapat melaksanakan keterampilan mengajar. Minimum tertentu yang dipandang secara umum yang penting bagi pembelajaran efektif. Nah, untuk mengukur efektivitas kemampuan guru, guru tersebut disusun instrumen uji yang disebut dengan Teacher Performance Assessment Instruments atau TPAI. Nah, sebagai sebuah pengukuran langsung bagi guru yang sedang mengajar, nah TPAI ini berangkat lebih dari sekedar tes tertulis, di mana dari situasi kesimpulan dapat dibuat tentang bagaimana kualitas pengajar melalui konsep pengetahuan guru dan konsep pendidikan pada umumnya. Yang kedua, ada peran PGG atau pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru merupakan program pendidikan tinggi yang dilaksanakan setelah program sarjana atau mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Nah, program PGG atau Pendidikan Profesi Guru didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 87 Tahun 2013 yang berisi tentang yang pertama ada untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Yang kedua, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan bimbingan dan pelatihan peserta didik. Yang ketiga, ada mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas pemaparan materinya. Kemudian saya akan membuka sesi untuk tanya jawab dari audiens lain. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Silakan on mic ya. Saya ingin bertanya, moderator. Oke, silakan Nadira. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Tadi dijelaskan oleh kelompok mengenai beberapa kompetensi guru sebagai pendidik profesional, di mana ada kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi kepribadian, sosial dan akademik. Terus pertanyaan saya, jika misalnya ada guru yang tidak memiliki salah satu dari 4 kompetensi itu, apakah guru tersebut masih bisa dibilang sebagai pendidik profesional atau hanya tetap guru tetapi tidak disebut profesional? Dan saya juga ingin bertanya tentang pendapat dari kelompok tentang guru di Indonesia ini, apakah sudah
masuk ke dalam standar profesional dalam mengajar peserta didik atau belum. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Nadira. Untuk yang lain nih mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Silakan on mic. Saya moderator ingin bertanya. Saya Faiz ingin bertanya pada kelompok 3 yang mana tadi telah dijelaskan tentang profesionalitas pendidik atau guru. Dan pertanyaannya, mengapa menjadi pendidik yang profesional tidak hanya cukup memiliki keberanian dan kemauan, serta mengapa pendidik yang profesional menjadi salah satu faktor penting dalam penentu proses pendidikan yang bermutu? Terima kasih. Baik, terima kasih Faiz. Kepada penanya selanjutnya, dipersilakan. Saya ingin bertanya moderator. Jadi dilihat dari materi yang telah dipaparkan tadi, kelompok telah menjelaskan mengenai pasal 1 UU Guru dan Dosen yang membahas bahwa guru itu adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Gitu kan. Lalu saya ingin bertanya kepada kelompok, bagaimana dengan guru-guru yang selama ini hanya datang, lalu absen, setelah itu memberikan tugas, tetapi tidak memberikan penjelasan kepada murid-muridnya gitu. Apakah mereka juga disebut sebagai pendidik profesional atau tidak gitu? Padahal secara kualifikasi akademik, guru tersebut sudah memenuhi syarat yaitu sebagai sarjana ataupun magister. Terima kasih. Terima kasih Risna atas pertanyaannya. Kepada penanya terakhir, untuk sebagai penutup pertanyaan nih, mungkin bisa on mic. Saya mau tanya moderator. Silakan Cindy. Saya Cindy ingin bertanya. Jadi ada salah satu kebijakan pemerintah yaitu mengenai PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana kan program ini tuh ditujukan untuk guru honorer serta lulusan PPG ini sendiri yang dia tidak mengajar. Nah, di mana guru PPPK ini sendiri nantinya akan berada di bawah naungan pemerintah, tapi dia basically bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, banyak pihak yang istilahnya menganggap kebijakan PPPK ini sendiri itu bukan solusi yang tepat gitu, karena PPPK ini sendiri dianggap sebagai sebuah jebakan gitu, karena kebijakan PPPK ini tuh pada dasarnya cuma sebagai kompromi dalam menaikkan standar gaji guru honorer, tapi pada dasarnya statusnya tuh tetap yaitu guru honorer yang istilahnya bisa saja diputus kontrak kerjanya dan dia tidak mendapat pensiun gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih tanggapan kelompok mengenai permasalahan dari kebijakan pemerintah tentang PPPK ini? Apakah kelompok setuju bahwasannya secara tidak langsung pemerintah ini justru istilahnya tidak mengimplementasikan atau melanggar pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen ini, yaitu berkaitan tentang adanya pemenuhan hak dan kewajiban oleh guru. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Baik, sudah ada 4 penanya sesuai dengan jumlah kelompok, itu ada 4 anggota juga, pertanyaannya pun ada 4. Saya tutup untuk sesi pertanyaan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Suyuti. Ya, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nanti saya akan ngasih tambahan di terakhir di diskusi pertanyaan ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Udah ada 4 pertanyaan, Pak. Oke, nanti kita bahas saja 4 pertanyaan itu ya. Kita mau di sini apa di WA? Gimana kelompok? Di WA, Pak. Mungkin di WA aja, Pak. Padahal Darren sudah pengen jawab di sini aja dia. Ya boleh, silakan aja lah, nggak apa-apa. Yang penting
Saya berharap yang lain meskipun tidak bertanya tapi menanggapi gitu ya, biar diskusi kita berjalan lah. Artinya bukan cuma ditanggapi selesai gitu, dijawab selesai, jawab selesai gitu. Tapi ada yang menanggapi, ada pengetahuan tambahan lain gitu yang bisa dipakai di diskusi. Gitu ya. Bisa juga dikaitkan dengan kondisi yang sekarang. Misalnya ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Kompetensi profesional, pedagogik. Misalnya. Nah, pada zaman seperti ini masih bisa nggak itu bisa diterapkan? Itu kan masih bisa dijadikan bahan diskusi ya. Nah, dikaitkan dengan sekarang. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada kompetensi afektif misalnya. Nah, bagaimana sekarang peletakan afektif itu, sikap itu kepada siswa, sedangkan ngajar pakai online, siswa nggak ketemu, misalnya guru juga nggak kelihatan oleh siswanya, cuma kelihatan cuma gambarnya saja. Ya. Jadi banyak hal yang mengenai pendidikan tenaga pendidikan ini yang bisa dikaitkan dengan masa sekarang. Karena sekarang kan yang berperan dalam tanda kutip adalah tetap pendidik dan tenaga pendidikan. Manajemen pendidik itu berkenaan dengan manajemen pembelajaran, manajemen tenaga kependidikan itu berkenaan dengan manajemen pengelolaan. Ya, penanganan surat administrasi dan segala macam. Oke, kita lanjutkan di WA Group ya. Silakan nanti Salwa bisa ngelis pertanyaannya di WA Group seperti biasa ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Suyuti. Teman-teman, kita boleh pindah ke WhatsApp Group ya. Dan yang lainnya boleh di live. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.